Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketemu lagi bersama saya dalam bincang santai di Bima Sakti, bincang manfaat satukan hati. Sahabat Bima Sakti dimanapun berada, kali ini saya kedatangan tokoh perempuan pejuang, tokoh perempuan inovatif, tokoh pejuang banyak ide. Kebetulan beliau hari ini hadir bersama kita semuanya untuk memberikan sekelumit cerita perjuangan beliau untuk kita semuanya, agar supaya ke depan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Beliau setelah hadir bersama saya, yaitu Bunda Hajah Sriwanti, SAG MPD. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semakin sehat bundanya ini. Makin sibuk sekarang nggih? Makin sibuk, makin sehat. Alhamdulillah. Amin. Kita nikmati aja perjalanannya. Siap. Sahabat Bima Sakti dimanapun berada, beliau akan bersama kita dalam 1 jam ke depan berbagi cerita menarik perjuangan beliau, sehingga beliau sampai titik hari ini. Dulu dari perjalanan dari menjadi penyuluh agama, sekarang beliau dipercaya menjadi kasih penyelenggara zakat dan wakaf di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Langsung saja Bunda, kalau boleh tahu, waktu kecil dulu Bunda bercita-cita jadi apa, Bunda? Iya, terima kasih. Boleh saya menyapa para sahabat yang ada di luar sana ya, di luar sana. Assalamualaikum para sahabat. Waalaikumsalam. Khususnya sahabat-sahabat penyuluh yang seperjuangan bersama saya, bersama kita semua di sini. Alhamdulillah. Bunda semakin sehat, jangan khawatir. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dan amanah ini selanjutnya. Iya, kalau melihat cerita ya, saya ini kan hidup di daerah terpencil itu ya, di bawahnya Semeru. Kecil itu yang nggak punya cita-cita, nggak punya keinginan, masih belum punya cita-cita, nggak ngerti gitu ya, belum paham. Bayangkan siapa yang mendidik di bawah Semeru itu, kecuali memang orang tua saya, Abi dan Umi saya itu dan lain sebagainya. Lambat laun dengan perjalanan itu, Abi saya itu menginginkan, masih ingat saya, almarhum Abi itu menyampaikan, nak, kamu nanti suatu saat pengen salah satu di antara anakku ini sing dadi melu negara gitu loh, melu negara katanya gitu. Ternyata kok alhamdulillah adik saya ada yang perempuan itu juga PNS ya, tapi sudah almarhum, dan saya juga ikut negara temenan sesuai dengan keinginan almarhum abi saya itu. Kalau boleh tahu, di bawah Gunung Semeru tepatnya di mana, Bunda? Di bawah Gunung Semeru itu alamatnya ada di Dusun Kebun Seket. Dusun Kebun Seket, Desa Sumberwujur. Desa Sumberwujur. Iya, Desa Sumberwujur, jalan menuju Gunung Sawur. Nah, itu sering kena banjir kemarin itu. Ini harus bangga ini, masyarakat Desa Sumberwujur punya kader yang luar biasa ini. Dan satu-satunya dari Sumberwujur, luar biasa ini. Bunda, ngapunten. Selama ini Bunda kan sangat dikenal aktif di bidang dakwah, khususnya di penyuluhan. Iya. Bahkan Bunda menjadi Ketua Pokjaluh Kabupaten Lumajang. Bahkan sangat lama sekali menjabat jadi Ketua Pokjaluh Kabupaten Lumajang. Bahkan sampai jadi pengurus wilayah, bahkan jadi pengurus pusat. Sampai hari ini, kalau hari jadi pengurus IPARI. Nge. Nah, kalau boleh tahu cerita awal Bunda terjun dunia kepenyuluhan itu gimana, Bunda? Iya, begini. Yang pertama, saya itu kembali kepada keluarga ya.
Saya itu sama abah saya itu begini, kamu di pesantren saja gitu. Setelah selesai, kebetulan saya dari SD, memang SD di bawah Semeru sana ya, SD 3 Sumber Mujur. Terus setelah itu saya di MTS Putri Lumajang di sini, sama abi saya taruh situ, punya pendidikan di situ. Lalu setelah di situ kamu mondok aja katanya abi saya, tak taruh di pesantren aja gitu. Saya lari, nggak mau gitu. Saya pokoknya mau sekolah umum, di sekolah aja gitu. Ternyata abi saya ini menyuruh ponakan saya, namanya Mas Fauzan itu, wes daftarkan apa maunya di mana, di Alia atau di mana gitu. Akhirnya ditaruhlah di Alia Lumajang gitu. Waktu itu masih filial. Masih Malang filial. ya, Malang 1 filial Lumajang namanya gitu. Nah setelah itu saya langsung ke perguruan tinggi. Setelah dari perguruan tinggi, ada di salah satu perguruan tinggi di Malang. Lalu saya mengabdi kepada Yayasan Kiai Haji Ahmad Fadoli. Saya mengabdi di sana, menjadi guru di sana. Setelah keluar dari perguruan tinggi, saya menjadi guru di sana, ngajar di SMP-nya. Oh, sebelumnya jadi guru? Iya, di sana. Itu 10 tahun lah, insya Allah segitu. Sekitar 10 tahun. Nah, setelah itu ada pendaftaran penyuluh honorer. Itu penyuluh honorer waktu itu, iya masih honorer, namanya GAH. Guru Agama Honorer. Nah, kebetulan saya kan berangkatnya dari guru agama, SAG, ya kan? Guru Agama Honorer. Nah, itu saya masuklah di situ di Kementerian Agama, daftar jadi penyuluh dan diterima di penyuluh agama. Nah, tahu gajinya berapa waktu itu? Ya honor ya, honornya. Yang pertama itu kalau nggak salah saya masih ingat itu 30.000. 30.000 tahun berapa itu Bunda? Itu tahun 98. 98. Iya, 98. 30.000 jadi penyuluh agama. Jadi penyuluh agama. Nah, dengan tugas yang begitu berat. Iya. Tapi itu nikmati aja, nikmati. Saya yakin pengabdian saya bukan karena waktu itu karena harta lah, karena uang waktu itu, karena gaji honor yang segitu itu ya. Tapi saya yakin ini saya belajar di sini untuk mengenal masyarakat dan lain sebagainya. Karena saya sendiri kan ya di perguruan tinggi aktivis, jadi orang kalau sudah begitu mau terjun kalau mau terjun ke masyarakat itu kan mencari-cari, artinya gimana posisi yang tepat. Ternyata ada di penyuluh agama itu penyuluh agama Islam. Gitu. Beberapa tahun saya di situ sampai ini diangkatlah saya menjadi PNS. Berapa tahun dari honorer diangkat jadi PNS itu? Dari honorer jadi PNS itu 12 tahun. 12 Tapi tahun. di SK itu sudah diakui, ketika SK saya turun itu diakui 7 tahun. 7 tahun. Jadi SK saya baru ya, jadi CPNS itu sudah ada pengabdian di situ, sudah diakui selama 7 tahun di situ. Okay. Biasanya kan 0 tahun 0 ya. Tahun, Tapi saya diakui dan itu alhamdulillah itu. Dan itu juga masuk database. Itulah awal saya dari penyuluh. Lalu saya mengabdi betul pada masyarakat bersama kawan-kawan, kegiatan diangkatlah jadi ketua Pokjalu. Nah, di ketua Pokjalu itulah peran saya sudah mulai bersama teman-teman, nggak bisa kan kalau sendiri. Berarti ada teman-teman yang memang harus bersama-sama di situ gitu. Membesarkan penyuluh itu seperti apa gitu. Supaya penyuluh yang pertama di Lumajang ini banyak sebenarnya, ada 20 orang itu PNS saja. Tapi pada alih fungsi semua, ada yang ke staf, ke penghulu, ke KUA, ada yang jadi kasih waktu itu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya di sini terpaksa ini akhirnya dijadikanlah ketua Pokjalu, iya, ketua Pokjalu, membawai teman-teman penyuluh itu. Tapi alhamdulillah loh kegiatannya luar biasa. Kalau boleh tahu Bunda, apa yang membuat Bunda kekeh tetap
memilih menjadi penyuluh? Saya memang sebenarnya enjoy di penyuluh. Hidupan saya ini bersama masyarakat itu. Saya itu bangga gitu. Sampai sekarang pun gitu ya. Kalau saya sekarang ada di Jawa, tapi hati, lahir, batin saya itu masih ada di penyuluh gitu. Saya itu masih menikmati banget di penyuluhan itu gitu. Bagaimana kita bertemu masyarakat, bagaimana kita bertemu umat di sana, saling berbagi dan lain sebagainya. Memberikan hal-hal edukasi yang terbaik gitu. Seperti itu. Bunda, panjenengan ini bisa saya katakan ibunya penyuluh di Ya, Lumajang ibunya ini. penyuluh. Ibunya penyuluh di Kabupaten Lumajang ini. Selama jadi penyuluh, apa yang menurut Bunda yang berkesan dan tantangan apa yang biasanya dilewati jadi penyuluh itu, Bunda? Iya. Karena saya melihat, ngapunten Bunda, karena saya melihat orang banyak masuk ke penyuluh, tetapi banyak gugur juga, nggak sampai sekarang, ya. Memilih jalan lain dari. Ya mana ada orang yang mau sabar dari gaji 30.000 bahkan 300 sampai 500 1 juta sekarang, kira-kira begitu. Iya. Kalau melihat tantangan dan apa ya Bunda, ya banyak hal sih. Yang pertama itu seperti apa yang saya sampaikan dari semula, saya itu memang niatannya memang mengabdi kepada masyarakat. Itu tantangannya yang paling utama, yaitu penyuluh itu memang ketika gitu ya, ketika melaksanakan kegiatan bentuk apapun, bentuk apapun itu sama sekali tidak ada anggaran. Nah ini yang jadi masalah ya kan, tidak ada anggaran sama sekali. Harus berpikir keras. Harus bagaimana supaya kita ini mengadakan kegiatan tanpa anggaran. Sampai saya berpikiran begini, kalau kegiatan ini berbasis DIPA, semua orang gitu ya, semua bahkan pejabat semuanya lah, pegawai dan lain sebagainya, ini bisa melaksanakan kegiatan kalau berbasis DIPA gitu. Tapi kalau kegiatan itu dilaksanakan dengan tanpa ada anggaran dan lain sebagainya, golek ODW istilahnya kan gitu, wes ngadakan kegiatan tapi anggaran boleh golek dhewe sak piro wis golek dhewe dan lain sebagainya. Nah itu, ini kan yang susah gitu. Nah disitulah tantangan yang sebenarnya gitu loh. Nah, ini harus dilewati gitu, harus dilewati. Apa dikira semua kegiatan penyuluh itu berbasis DIPA? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Hati yang pertama, niat, yakin bisa itu ya, yakin bisa. Kalau sudah berbicara dengan keyakinan, dengan hati, Allah akan menuntun kita. Bagaimana jalannya? Lo baik-baiklah dengan lintas sektoral, baik-baiklah dengan penyandang anggaran. Contoh waktu itu ya, ketika bersama perbankan dan lain sebagainya. Ya kita ke sana ngajukan proposal apa dan lain sebagainya. Terus dengan orang di sekitarnya gitu. Nah, jadilah kegiatan-kegiatan itu ternyata juga berjalan gitu. Dengan makanya berangkat dari situlah saya sebenarnya menginginkan gitu. Hati saya ini masih ada di penyuluh loh ya. Gitu. Walaupun itu saya sekarang ini ada di Jawa gitu. Saya menginginkan teman-teman itu berkegiatan itu ada di anggaran gitu. Ada dianggarkan gitu. Kalau Pok Jalu itu memang bukan organisasi profesi. Perlu diingat, Pok Jalu itu bukan organisasi profesi. Jadi Pok Jalu itu hanya organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Agama tahun 2009, masih ingat ya. Nah ini itu ada di situ jelas disebutkan bahwasanya ini memang hanya untuk ngurusi, istilahnya ngurusi penyuluh-penyuluh PNS gitu, kenaikan pangkat, angka kredit ya ngono lah dan lain sebagainya. Lain dengan sekarang, kalau IPARI sekarang kan memang organisasi profesi tapi lingkup penyuluh gitu, mandiri gitu. Ya. Ngapunten Bunda, saya pernah lihat fotonya panjenengan, foto di Jakarta kalau nggak salah. Karena jenengan apa yang sudah dilakukan di
jejaknya cukup panjang di penyuluh agama, bahkan jenengan pernah diundang upacara ke Istana Iya. Negara. Nah, gimana itu ceritanya, Bunda? Ya, begini, terima kasih. Saya itu kan aktif ya, mohon maaf aktif yaitu dengan berangkat dari kegiatan di bawah ini loh, lalu dimediakan gitu, dimediakan, minta bantuan, artinya itu di media sosial itu minta bantuan ke teman-teman, disampaikan ke media sosial kegiatan seperti ini. Akhirnya itu terbacalah oleh pusat. Ketika terbaca oleh pusat, semua kegiatan itu dapat atensi. Oh ternyata Lumajang seperti ini, ketua Pojalnya begini terus kegiatan itu terus gitu. Masih ingat saya ketika di B29 itu Jawa Timur loh itu. Kemah penyuluh agama Islam tingkat provinsi Jawa Timur waktu itu pertama kali ditaruh di B29 di Kabupaten Lumajang. Di Kabupaten Lumajang. Semuanya tidak ada yang berani mengambil ketika ketua Pak Kabid waktu itu Abah Husnul Marom masih jadi Kabid Benais itu menyampaikan siapa yang berani mengambil posisi kepanitiaan ketua panitia kemah penyuluh agama Islam. Gak ada yang berani, gak ada anggaran. Karena nggak ada anggarannya, nggak ada yang berani ya. Tapi saya yakin saya bisa. Akhirnya ditunjuklah Lumajang di B29. Berangkat dari situ. Dari situ ya. Sehingga dipanggil dapat undangan dari istana. Berangkat dari situ, dikenalah di Jakarta, semua teman-teman sudah mengenal di Jakarta. Akhirnya ada penyuluh teladan yang diundang, gitu ya, diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara. Termasuk saya ini kira-kira begitu ya, kira-kira begitu perjalanannya dianggap ini sebagai teladan gitu ya, karena waktu itu untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di itu. Akhirnya diundang upacara di sana, bahkan melalui virtual setelah COVID itu juga ada 2 kali saya diundang masuk ke ruang DPR RI juga gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Gitu. Oke, menarik ini, menarik. Sahabat Bima Sakti nggak mudah loh diundang presiden, apalagi upacara, walaupun hanya sekedar upacara, tapi itu luar biasa. Eranya Pak Jokowi. Hanya orang pilihan itu. Eranya Pak Jokowi. Bunda, ada lagi yang menarik itu. Ya. Saya pingin diceritain soal pembinaan napiter. Sehingga pesantren Lapas itu memang digagas oleh Kementerian Agama, tapi kan aktor utama yang membina awal sampai akhir, bahkan saya masih ingat ada satu napiter kembali lagi ke pangkuan ibu. Itu gimana gitu ceritanya, Bunda? Begini, penyuluh agama itu kan memang ada jadwal 1 minggu sekali di lapas, ya kan? Sebelumnya juga seperti itu. Nah, kebetulan saya juga dijadwal di situ. Saya memang aktif di lapas itu pertama kali. Tiba-tiba di situ ada salah satu pejabat lapas menyampaikan ke saya, Bunda, besok itu ada napiter yang datang. Napiter itu narapidana teroris ya, yang datang ke Lapas 2B, jadi ditaruh di sini. Ada 2 orang waktu itu. Tapi yang satu ini nggak tahu dipindah kemana, terus yang satu masih tetap di sana. Akhirnya semua kegiatan kalau yang semacam itu kan berkaitan dengan Kemenkumham. Saya dari Kemenkumham hadir ke Lumajang dan saya yang menemui kebetulan juga bersama kawan-kawan dari lapas. Lalu saya ditunjuk dan di-SK-kan oleh Profesor Irfan waktu itu, Pak Agung dari Kemenkumham, ada berapa orang itu, untuk membina narapidana teroris ini. Itu.
yang bernama Dani. Nah, berangkat dari situlah saya akhirnya aktif gitu. Sampai kalau bisa disampaikan ya di sini ya, ditentang enggak oleh keluarganya, ya ditentang. Masa enggak itu ditentang. Gimana Bunda menghadapi pelaku teroris itu? Iya. Nggak takut Bunda? Ya. Saya sih karena saya ini seorang ibu gitu loh. Saya yakin sekejam apapun gitu loh, mereka dilahirkan dari rahim seorang ibu. Iya, Gitu iya, loh. iya, Mereka iya, itu iya. punya hati gitu, ciptaan Allah. Mereka itu punya hati. Bagaimana tergantung kita, bagaimana kita mengemas dan kita berhadapan dengan mereka dengan baik. Tidak harus berdebat, kalau berdebat ini itu dan lain sebagainya pasti dia akan terus gitu, nggak ada selesainya. Iya, iya, iya. Tapi saya menyelesaikannya dengan bahasa ibu. Bahasa ibu. Bahasa ibu. Bicara dari hati ke hati. Jadi bahasa hati, bahasa ibu ya apa sih bahasa ibu? Karena ini ya perlu dicatat. Anak-anak ini karena kebetulan anak-anak juga masih anak-anak waktu itu ya. Ini anak-anak yang semacam ini itu pasti berangkatnya dari keluarga broken home. Iya, iya. Maka disitulah kita bisa mengambil peran. Ibu itu gimana sih sama anaknya gitu. Ya saya tanya, kamu nggak kangen sama ibumu, nggak kangen sama keluargamu? Itu biasa sudah saya tanya itu. Kayak seorang ibu Iya, bertanya kepada anaknya gitu. Ketika saya tanpa melihat salahnya anaknya apa gitu. Enggak, saya enggak mikir. Ya ibu kan begitu. Kalau jangankan ini loh, bener ya, itu pasti akan dibela. Salah pun anak itu pasti akan dirangkul, dibela habis-habisan. Itu ibu. Iya, iya, iya. Itu loh, itu ibu. Apapun yang diminta oleh anak, selagi ibu ini bisa menyampaikan, ibu jangankan ya, nyawanya loh dikasihkan, itu loh. Itu ibu. Ibu itu. Makanya Allah itu memberikan spesial kepada ibu. Ibumu. Itu ibu. Jadi saya membina para napiter ini ya berangkat dari situ, dari hati. Ketika masuk, kamu kesukaannya apa? Pengen makan apa? Mana ada yang memperhatikan? Tidak ada. Dari lapas ada yang enggak ada. Hanya seorang ibu yang bisa seperti itu. Gitu. Hanya pengen, ini bunda, iya. Kita bawakan. Apa? Dari situlah hati itu. Ya kan? Kadang saya tidak ada di sana ditanya. Kebetulan ada sahabat kita dari penyuluh Pak Wahid gitu ya. Okay. Itu juga di sana menemani saya selalu. Itu juga menyampaikan, bunda dicari anaknya di lapas. Dicari anaknya di lapas. Bunda kenapa bunda kok nggak kesini gitu? Pasti itu dicari gitu. Oh iya saya besok saya datang. Dia curhat, ngobrol kondisi. Saya senang didengarkan, itu mendengarkan kondisi teman-teman yang ada di lapas itu seperti apa. Dia curhat, ngomong, ngobrol itu. Akhirnya dengan berangkat dari situlah, ayo coba bergaul, ayo coba buka diri, ayo coba. Baru itu ya mau ke mushola, mau dan lain sebagainya. Itu ambil hatinya, nggak harus berdebat, nggak harus jongker balik, enggak. Yakinlah di sana juga ada hati ciptaan Allah dan mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang gitu. Ya. Mungkin siapa tahu Dani baca podcast kita ini Bunda, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk Dani dari panjenengan sebagai ibu pembimbing beliau sehingga beliau kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia. Iya. Jadi ketika waktu itu sebelum ini cerita ya, waktu itu sebelum Dani kembali berikrar untuk kembali ke pangkuan NKRI, Dani bilang sama saya, ini sudah banyak koordinasi, sudah komunikasi. Bunda, kenapa sih segampang itu orang-orang kembali ke negara NKRI ini? Padahal kalau lihat baiatnya luar biasa loh.
Kayak gitu loh. Kenapa semudah itu orang-orang? Dan semua itu panggilan. Semua itu udah ada catatan. Kamu di hidup seperti ini juga ada catatan itu. Saya bilang gitu. Yakin Bunda itu loh, yakin. Kamu yakin Allah ada enggak? Gitu saya. Ya yakin Bunda gitu. Lah makanya kalau kamu yakin semua itu enggak ada yang tidak mungkin, pasti ada kemungkinan. Akhirnya Dani sampaikan, Bunda, saya minta didatangkan senior saya yang itu saya ingin tanya betul. Kenapa kok sampai kembali ke NKRI padahal didikannya kayak gitu keras, keras gitu ya. Keras banget itu. Saya sudah mau berangkat ke Syria, kena dulu ini Bunda katanya gitu. Kena bom di Kalimantan ya, Samarinda. Akhirnya kembalilah ke semula saya ngomong sama Pak Agung bahwa Dani minta didatangkan seniornya ya. Waktu itu minta Ali Patek siapa itu ya. Iya. Tapi yang datang Abu Yatama dari Surabaya. Beliau yang hadir, ketemulah sama Dani dan ngobrol di sana banyak hal dan endingnya dapat 1 minggu. Dani bilang, Bunda saya siap masuk NKRI. Apa nggak nangis? Ya kan? Siap. Luar biasa. Sampai ibunya ditelepon, bapaknya saya telepon, saya ajak komunikasi, nangis saya titip Dani. Terakhir kalau saya boleh bicara, sampai itu ikrar itu terjadi ya, terus Dani pulang, itu aja masih menunggu saya. Masih menunggu saya di lapas. Saya datang, Dani sudah dibawa persiapan ke Surabaya pulang. Surabaya balik. Gitu. Ya. Sekarang dia udah kuliah loh semester 6. Kuliah sekarang. Iya, sekarang udah jadi anak baik-baik, sudah ngerawat adiknya. Mudah-mudahan ini jadi nanti betul-betul mengabdi kepada negara, bahwa pengalamannya ini sangat luar biasa dan bisa disampaikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Ya, sahabat Bima Sakti cukup menyesakkan dada. Ternyata jadi penyuluh itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang orang lihat pekerjaan kita. Misi kita ini cukup berat. Sebelum saya ke bidang satunya, mungkin ada pesan-pesan khusus Bunda untuk sahabat-sahabat penyuluh di Kabupaten Lumajang ini Bunda. Khususnya untuk sahabat-sahabat saya yang harus ini bertahan di penyuluh gitu ya. Saya hitung kalau saya hampir 30 tahun loh. 30 tahun. Iya, hampir 30 tahun. Tidak terasa. Itu bukan waktu yang singkat itu ya. Kalau dipikir sekarang 5 tahun aja udah bingung mau pindah, mau alih fungsi, mau kemana. Jangan. Nikmatilah. Paling nikmat itu ada di penyuluh agama. Bayangkan bisa melihat paling nikmat, bisa melihat kondisi masyarakat, bisa interaksi dengan masyarakat, dengan siapapun. Itu hanya ada di penyuluh agama. Iya. Nih. Jadi kepada teman-teman penyuluh, ayo berjuang di penyuluh itu. Penyuluh itu tempatnya dan gudangnya amal, ya kan? Sekarang apalagi sekarang sudah diangkat jadi P3K semua. Berkah di mana? Berkah jadi penyuluh itu berkah. Penyuluh ya. Semua diangkat jadi P3K. Sing tuwek, sing enom itu berkah diangkat jadi penyuluh itu. Kan gitu. Iya, tanpa pilih-pilih itu. Tanpa pilih-pilih sudah, itu luar biasa sekali. Dan itu juga butuh perjuangan yang hebat dari kawan-kawan sahabat-sahabat kita penyuluh yang ada di pusat. Gitu ya. Kalau melihat saya melihat berangkat dari Ketua Pokjalu, ya kan, seperti yang disampaikan, terus jadi bendahara provinsi, Pokjalu provinsi juga, lalu jadi bendahara pusat Pokjalu gitu, walaupun nggak ada anggarannya, tapi di situ bendahara umum gitu ya. Bendahara umum. Jadi Pokjalu pusat. Pokjalu di pusat, lalu ada Prapenais juga ada di bendahara. Organisasi mana yang enggak
sudah kita enceloki semua, memang encelok apa bisa gitu ya. Di Fatayat Muslimatnya juga kita sudah jalan, di masyarakatnya juga kita sudah jalan, pergunung juga jalan gitu ya. Memang kita harus sebagai penyuluh agama banyak belajar, banyak belajar dari lingkungan, dari kondisi masyarakat yang dihadapi. Itu. Sahabat penyuluh, ingat-ingat, banyak belajar. Banyak belajar. Banyak belajar. Bukan hanya mengajar, oh penyuluh paling pintar, ngajari ngaji, ngajari. No. Belum tentu ya. Belum tentu. Iya, iya. Karena edukasinya di masyarakat dan lain sebagainya. Banyak belajar hal. Itu ya, satu. Ini kebersamaan itu penting. Kebersamaan. Ya. Jangan ragu mengadakan kegiatan, gitu ya. Jangan ragu, nggak boleh ngadakan kegiatan. Oh ini nggak ada anggaran, titik-titik, bingung anggaran, titik-titik anggaran. Lo niatkan bismillah anggaran, cari sana proposal, ini dibantu ternyata, gitu loh. Dan itu jalan. Terbukti berapa kali ngadakan kegiatan bersama para sahabat saya yang ada di Batalion 527, jalan. Iya kan? Hanya Batalion 527 itu era saya yang bisa semua ada upacara di Kementerian Agama tahun 2018, hanya di eranya Bunda Wanti. Sebagai ketua Mojal. Begitu. Kalau katanya dilanjut Pak Kepala Kemenak sekarang, Abah Faisal itu menyatakan sukses sendiri itu biasa. Iya. Tapi kalau sukses bersama-sama luar biasa. Bunda, ya. Kita lanjut. Panjenengan hari kemarin akhir bulan Juni ya, sudah dilantik menjadi Kepala Kasih Zawa, Zakat dan Wakaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bunda. Terima kasih. Selamat bertugas. Gimana rasanya dipindah dari Pok Jaluh ke Zawa itu Bunda? Kalau Bunda ini kan sudah biasa di lapangan ya, sudah biasa. Sedangkan Zawa ini juga ada keterkaitan dengan masyarakat, bicara tentang zakatnya, wakafnya dan lain sebagainya. Itu. Ya Bunda mau nggak mau ini jadi PNS siap ditempatkan di mana saja loh. Itu ya. Ketika saya dipindah untuk ya kita nikmati, kita jalankan dan semakin banyak pekerjaan ya alhamdulillah gitu aja. Kita nikmati. Yang penting tujuan kita yang pertama adalah niat kita memang bagaimanapun mengabdi kepada bangsa dan negara, agama kita. Ngomong-ngomong ini Bunda, kalau boleh milih antara Kasih Zawa dengan Kasih Bimas, mana Bunda? Suruh pilih ya, rahasia suruh pilih ya. Kalau saya enggak bisa terus terang ya, pilih itu salah satu ya. Maka saya akan menikmati yang sudah diturunkan sama saya, yang sudah dititipkan oleh Allah jabatan ini sama saya, maka akan menikmati ada di Jawa. Siap. Ya. Dan saya doakan saya bekerja maksimal mungkin, teman-teman penyuluh khususnya. Bundanya ini bekerja semaksimal mungkin di Jawa. Siapa tahu nanti kita juga bisa bersinergi ya. Bisa berkolaborasi. Berkolaborasi dengan anak-anak saya penyuluh yang ada di masyarakat. Gitu. Mboknya ini hatinya masih di penyuluh. Siap. Bunda, jenengan kan sudah resmi jadi Kasih penyelenggara zakat dan zakat. Apa yang akan panjenengan lakukan nanti di tugas yang berat ini, Bunda, agar supaya ada progres perbaikan yang di tugasnya panjenengan yang baru ini? Saya punya program. Sebenarnya saya sudah punya program ini. Ketika saya ada di zakat wakaf, maka saya akan lebih memberdayakan zakat wakaf, terutama bidang zakat di produksi pertanian.
produksi Ya, pertanian. di kecamatan-kecamatan itu juga harus dibangkitkan, ya kan? Contoh ini, contoh. Di Rawa Kangkung itu kemarin itu ada doa bersama tentang penyakit grebek tikus, ya kan? Grebek tikus. Karena nggak ada yang panen gitu, nggak ada yang panen di sana. Ya panen lah, tapi hasilnya nggak seberapa karena ada penyakit itu. Nah, ternyata ini harus dibangkitkan juga itu loh. Zakatnya sudah benar enggak itu, muzakinya gimana gitu, penerima zakatnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ini harus digali dan ini harus duduk bersama. Nah, ketika itu produksi ya memberdayakan zakat yang ada di kecamatan yang melibatkan teman-teman penyuluh, ternyata ini adalah sebuah prioritas atau terobosan yang ada di pikiran saya itu. Sementara ini seperti itu. Dan mungkin kemungkinan besar ya, ini saya belum komunikasi juga sama Bapak Kepala. Pilot projectnya juga ada di Rawa Kangkung, karena di sana juga ada apa itu ya, gerakan tani yang gerakan Germas tani tidak salah ya. Bukan satunya, itu diketuai oleh sahabat-sahabat penyuluh yang di sana. Saya ingin memberdayakan itu dan lain sebagainya supaya sinerginya dengan Bimas loh itu. Penyuluh di bawah naungan Bimas, ya kan? Terus saya di sini Jawa. Jadi ini kolaborasi yang baik antara Jawa dan Bimas gitu ya. Ini saya dari Jawa ini bisa mensupport itu semua gitu. Dan doakan mudah-mudahan ini nanti terwujud. Amin, Kalau ini amin, terwujud, amin. ini akan menjadi hal yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan begitu. Bunda, kita tahulah masyarakat kita ini untuk mengeluarkan zakat kadang memang tidak paham. Iya. Tapi kadang memang ya memang merasa keberatan. Mungkin ada kiat-kiat Bunda untuk masyarakat secara umum agar supaya haknya ini dikeluarkan, agar supaya ya nanti bermanfaat baik untuk pemberdayaan orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Kadang memang kan gak paham ya, orang itu yang penting punya kekayaan, duit-duit gitu ya, panen ya ikut teku gitu ya, hakku. Gak paham kalau sebagian di sana itu hanya hak-hak anak yatim dan orang miskin, orang fakir miskin gitu. Di situ. Nah, ini tugasnya penyuluh bidang zakat gitu ya. Akan ada bidang zakat teman-teman dari bidang zakat. Nah, ini yang juga di antara selain kawan-kawan penyuluh yang bidang yang lain nanti membantu. Nah, di situ. Jadi mari kita bagaimana supaya para muzaki ini bisa membuka hati. Ternyata iya ya gitu. Ini kan saling membantu, membesarkan UMKM nanti dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, tujuannya ke sana kalau kita. Iya. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin, amin. Mungkin ini terakhir Bunda. Ya. Kalau boleh feedback ke belakang, perjalanannya panjenengan yang banyak inovasi ini, banyak ide, banyak gagasan dan bahkan sudah dilakukan. Dan sekarang jenengan ada di penyelenggara zakat dan wakaf di Kementerian Agama. Saya ingin minta angin segar karena begini, di penyuluh itu kan juga ada bidang zakat dan wakaf. Mungkin apa pesan dengan teman-teman penyuluh di Sekabupaten Lumajang yang kebetulan memang concern di bidang ini, Bunda? Ya, teman-teman, saya pikir ini juga kawan-kawan semuanya yang bisa membantu gerakan-gerakan bidang zakat wakaf dan teman-teman penyuluh ya bidang itu. Gerakan untuk memberdayakan zakat wakaf sampai ke bawah ini sebenarnya sangat luar biasa gitu ya. Kalau ini difungsikan dan dimanfaatkan betul, ini pasti dampaknya kepada masyarakat luas, terutama pada fakir, anak yatim, kaum duafa ya. Ini sangat luar biasa gitu.
Maka teman-teman penyuluh yang bidang zakat wakaf ini terutama, yang memang nanti insya Allah ya kami akan mengundang, saya akan mengundang beliau-beliau ini untuk pemantapan itu dan lain sebagainya. Ini kan harus duduk bersama. Kolaborasi ya, sinergi ya. Sinergi ini harus duduk bersama. Gitu. Ini hal yang sangat luar biasa. Nanti. Siap. Kalau ini terjadi, bukan nggak mulu-mulu lah. Satu program aja kita jalankan dan ini sudah mencapai se-Kabupaten Lumajang, semua mencakup sudah selesai di Kabupaten Lumajang ini. Satu program aja. Satu saja yang penting dilakukan. Dilakukan itu sudah luar biasa gitu. Dampaknya luar biasa. Banyak program cuman dibacakan aja. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang ngambang. Jadi narasi. Teori gitu. Satu aja gitu. Saya ingin begitu. Insya Allah begitu. Ya Bunda, saya rasa sudah cukup. Saya kepingin jenengan ngasih pesan kepada pemirsa sahabat Bima Sakti dimanapun berada, baik himbauan, pesan, monggo saya persilahkan Bunda. Baik, terima kasih sahabat Bima Sakti yang sangat luar biasa. Ini yang digagas oleh Ipari ini. Iparinya luar biasa juga. Nah, Ipari juga harus ditingkatkan yakinnya organisasi ini harus betul-betul gerakannya juga untuk masyarakat luas. Saya banyak terima kasih selama saya di penyuluh, saya disupport yang sangat luar biasa dan itu support itu juga habis-habisan, terutama yang pertama. Saya terima kasih kepada orang tua saya, termasuk yang terutama paling utama adalah ibu saya, umi saya yang sudah almarhum barusan ini sudah dapat 1 tahun loh. Tidak terasa ternyata kasih sayang seorang ibu itu benar, tidak ada batasnya. Kalau kita kepada ibu sepanjang gala mungkin iya, tapi ibu ini benar-benar tidak ada batasnya. Ketika ibu kita sudah tiada, maka kita merasakan betapa pentingnya seorang ibu ini. Gitu. Umi, terima kasih banyak atas didikannya dan anakmu sudah berdiri di sini. Gitu. Walaupun kemarin sakit, sekarang sehat dan sekarang sudah bisa mengabdi lagi pada bangsa dan negara itu. Terutama pada abi saya juga almarhum, ya dua-duanya. Selanjutnya kepada para guru-guru saya, kiai saya yang sudah membimbing saya, kepada pemimpin-pemimpin saya. Ini sangat luar biasa sekali dan terima kasih banyak. Banyak Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Muslim yang jelas juga ini mensupport saya habis-habisan ini. Beliau ini, saya sakit supportnya luar biasa beliau ini, sabar banget, tapi energik. Nah ini terima kasih banyak Bapak Faisal sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama yang sekarang juga tidak kalah luar biasanya. Sahabat-sahabat saya semua, ada Kepala KUA yang pernah saya tempati, mungkin para Kepala KUA juga terima kasih. Saya sudah banyak belajar dari KUA 1 ke KUA lain, bahkan di Tempur Sari, Pronojiwo dan di mana-mana itu sudah saya temui semua, karena saya sudah mencol di mana-mana di KUA ini itu. Terima kasih banyak, sangat berterima kasih. Anak saya, suami saya, ini yang paling sabar menghadapi saya. Anak saya yang mensupport saya dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga saya jadi pembelajaran bagi anak saya, menjadi contoh terutama di dalam keluarga, bahwa seorang ibu itu pantang menyerah, itu niatkan di hati, yakin bisa, yakin mampu, yakin kuat, pasti Allah akan memberikan. Jangan lemah dulu, jadi perang dulu gitu. Kalau sudah perang dulu, das,
baru itu lihat hasilnya. Jangan sebelum berang kita menyerah. Yakin Allah akan memberikan yang terbaik karena kita punya Allah. Di situ. Oke. Dan sahabat-sahabat penyuluh ya, semuanya yang telah membantu saya mohon maaf ya, sangat luar biasa. Mungkin didikan saya kemarin, binaan saya, memberikan pengarahan terlalu keras dan lain sebagainya. Itu demi kebaikan bersama. Bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Kata Pak Kepala, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama baru luar biasa. Luar biasa. Bunda, mungkin sudah 1 jam ini, ya, lebih ya. ini. Tak kerasa ya. Tak kerasa. Terima kasih Bunda atas kehadirannya, atas waktunya. Mudah-mudahan Bunda senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal. Dimudahkan tugasnya. Mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga kerja Bunda menjadi suri teladan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Oke, sahabat Bima Sakti dimanapun berada, mungkin itu bincang santai saya dengan Bunda Sriwanti SAG MPD, Ketua Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kemenak Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya, menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Mungkin itu dari saya atas nama pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.